Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat kita bertemu kembali dalam melaksanakan kegiatan CGP ini pada angkatan 5, di mana pada kegiatan adalah merupakan pelaksanaan pendampingan individu kedua. Usapa bahwa bagaimana kondisi pagi ini kira-kira? Alhamdulillah baik Pak. Tetap semangat Pak. Alhamdulillah, itu yang paling pokok. Semangat kita tetap menjaga juga kesehatan kita terjaga. Karena dengan semangat yang membara, kita akan lebih gampang, kita memikirkan lebih mudah, sehingga apa yang harus kita lakukan kerjakan itu terasa tidak terlalu berat, walaupun mungkin kesibukan itu yang paling pokok. Dan sehat juga adalah tetap dijaga terus. Baik, bersama kita fokus pendampingan ini adalah tema adalah perubahan paradigma pembimbing pembelajaran. Nah, perubahan paradigma pembimbing pembelajaran ini nanti kita akan mengikuti selama lebih kurang 4 jam, paling 40 menit. Nah, itu ada sesi-sesi. Ada sesi yang pertama adalah pembukaan awal ini sekitar 10 menit. Terus nanti pada berikutnya kita akan melaksanakan pendampingan inti selama lebih kurang 160 menit. Dan terakhir nanti ada penutup 10 menit. Jadi jumlahnya adalah 180 menit atau 4 jam kali 45 menit. Nah, pada kegiatan ini nanti ada diskusi tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah dulu, dan juga diskusi refleksi perubahan. Dan pada ibu setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang sudah dilaksanakan dengan fasilitator, instruktur, dan diperkuat oleh prakteknya melalui dan tahap berikutnya kita akan diskusi adalah rencana ibu dalam berbagai komunitas praktisi sekolah berdasarkan hasil pemetaan di lokal karya pertama yang baru. Nah, itu nanti akan kita diskusikan bagaimana jauh mana dan perkembangannya. Mudah-mudahan ibu nanti sudah mempunyai gambaran yang jelas apa dan bagaimana komunitas sekolah yang ibu sudah buat atau lakukan. Dan terakhir nanti adalah mengkomunikasikan visi dan prakata perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimobilisasi oleh pengajar. Jadi adalah inti kegiatan kita juga nanti akan melakukan hal itu sekitar 110 menit. Nah, itu nanti ibu silakan berdiskusi dengan warga sekolah, kepala sekolah tentang visi dan prakata perubahan sekolahnya. Bahkan kemungkinan kalau memang bisa istilahnya membuat visi sekolah lebih baik lagi, kenapa tidak ditawarkan kepada mereka? Mudah-mudahan ibu bisa menjalankan dengan baik. Baik ibu, kita kira-kira sudah paham dengan apa yang menjadi fokus pendampingan kita pada hari ini. Kita lakukan ibu, jadi setiap kita melakukan pekerjaan ini kita sudah harus jelas bisa terukur. Maka itu ada dokumen antara lain. Nah, sekarang kira-kira dokumen yang sudah disiapkan apa-apa saja? Dokumennya berupa angket, kemudian berupa isian-isian kuesioner, kemudian satu lagi PPT. Itu yang saya sudah siapkan Pak untuk pendampingan individu ini. Gitu. Saya sudah menyiapkan dengan maksimal. Semoga nanti saat pendampingan berlangsung, saat paparan berlangsung berjalan dengan lancar. PPT bagaimana kira-kira? PPT sudah saya buat Pak tentang visi saya. Untuk kegiatan nanti kan diskusi ya, silakan. Baik, nanti akan Bapak periksa kembali. Jadi artinya ibu sudah memahami dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan Bapak ulangi lagi bahwa dokumen itu dalam bentuk nanti pertama adalah berupa lembar balik terhadap TGP maupun kepala sekolah dan juga rekan sejawat minimal 5 orang dan siswa kelas berapa itu Bu? Kelas 5. Jadi kelas 5 itu nanti akan ada emosi begini, sehingga mereka tinggal akan membentuk apa yang kira-kira pas dengan kondisi sebenarnya yang dilihat pada ibu guru atau ibu gitu ya. Sehingga nanti mereka nanti akan kita terus diperhatikan bahwa dalam kondisi ini nanti ya, harus
dilakukan dengan seoptimis mungkin sehingga hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita. Baik, Ibu, kita lihat bahwa Ibu sudah memahami semua dokumen yang dibutuhkan dan juga kami sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada, absensi dan juga surat-surat jalan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita akan langsung dengan baik nanti. Nah, selanjutnya Ibu, kalau kita lihat apa saja program kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran daring, dan apa kira-kira rencana yang ada yang akan Ibu lakukan dari pendampingan ini di satu yang lalu? Yang sudah berjalan selama ini yang pasti kami sudah membentuk komunitas kampus ya Pak, dengan warga sekolah, terutama pengurus yang pendamping kita ini dulu pertama kemarin ya, dan juga Ibu sudah pada saat ini akan merencanakan ya, akan melakukan diseminasi budaya positif kepada warga sekolah. Ini warga sekolah itu semua ya, dari sekolah melalui orang tua murid, guru juga perlu ada kesempatan komunitas, bisa juga komunitas dan mereka semua tahu yang baik Ibu, ya, ya, sangat baik, terima kasih atas yang sudah Ibu lakukan kemajuan. Jadi artinya kami sudah tenang, Ibu sudah punya komunitas praktisi, sehingga nanti kita akan membahasnya bagaimana sih komunitas praktisi yang sebenarnya dan bagaimana istilahnya kondisi yang ada, serta apa rencana dan apa saja kendala yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, kita pada sesi ini kita cukup karena waktu kita bergerak terus, nanti kita akan masuk kepada sesi berikutnya. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, yaitu nanti pada bagian pendampingan inti yang akan kita mulai jam 8.10 nanti. Dan akan kita perbincangkan yang pertama refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah itu. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Alhamdulillah, tidak terasa Ibu sama ya. kita sudah berada di sesi refleksi perubahan diri. Kita Ibu mempelajari modul 11, 12, 13, kita akan berbincang-bincang menggali potensi-potensi yang ada pada Ibu dan bagaimana potensinya biar bisa dijabarkan, diimplementasikan selama 15 menit. Mudah-mudahan 15 menit ini waktunya sudah cukup, karena memang kita terikat di waktu. Apa saja kegiatan kita terikat di waktu. Apabila kita tidak bisa memilih waktu, itu akan merugikan kita sendiri, seperti yang sudah kita bahas pada sesi tadi, bahwa memang waktu adalah merupakan hal yang tidak bisa ditolerir apabila kita tidak mampu memanfaatkan. Jadi artinya mau tidak mau kita harus mampu mengambil waktu. Mudah-mudahan 15 menit akan lebih baik lagi. Baik Ibu, kita akan melakukan diskusi bagaimana istilahnya perubahan yang terjadi dari modul-modul tadi. Nah, kalau kami perlu tahu apa saja yang sudah Ibu pelajari pada modul 11, 12, 13 itu. Ya, pertama pada modul 1.2, 1.1 itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru itu atau seorang pendidik itu harus menghamba kepada anak muridnya. Nah, dengan cara menghamba berarti kita memberikan kasih sayang yang tulus kepada murid agar murid itu merasa nyaman kepada kita dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, jadi di mana seorang guru penggerak itu memahami tentang nilai-nilai yang ada pada seorang guru dan perannya apa dalam seorang guru itu. Kemudian modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, di mana guru penggerak itu harus membuat visi untuk murid bahkan untuk sekolahnya sendiri. Jadi memang kalau disebutkan modul 1 begitu kan? Benarnya begitu hasilnya. Pertama ya mau Bapak kadang-kadang tidak disebut modul 1, 3, 1, 2. Bisa, oke, kita perbaiki dari Bapak. Jadi nanti kan kita jalankan yang baik, yang benar.
Baik, Ibu tadi sudah sebutkan bahwa modul 1 Ibu sudah mempelajari filosofi Pemikiran KHD. Kajian darah ya, jadi tadi Ibu sudah memahami begini apa pada intinya modul 1 itu. Intinya bahwa kita sebagai guru harus menghamba kepada anak, berarti menyayangi dengan tulus seperti anak kita sendiri. Dengan sabar, dengan kasih. Alhamdulillah, terus apa? Kita ketemu lagi pada sesi rencana merintis menumbuhkan komunikasi di sekolah Ibu. Kita akan bincang-bincang selama selama 20 menit. Mudah-mudahan nanti perbincangan ini ada makna artinya bagi apa yang akan kita bicarakan. Baik Ibu Sapa, kita berdasarkan hasil pemetaan waktu lokal KHD 1, kita kan sudah membahas atau juga sudah menjelaskan, dan Ibu juga sudah melaksanakan kegiatan yang terkait kepada pembentukan komunitas praktisi, terutama di sekolah. Nah, dalam hal ini, apakah Ibu sudah memiliki pengalaman dalam merintis komunitas praktisi di sekolah maupun di lingkungan? Baik Pak, terima kasih. Saya sudah memiliki pengalaman di sekolah dalam merintis komunitas praktisi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru maupun sebagai pembantu atau kerjasama juga dengan orang tua. Siap Pak. Oh, jadi sudah punya pengalaman. Apa itu nama praktisi yang sudah pernah dulu? Masih tentang praktisi komunitas Mabes 15. Mabes 15 ya? Ya. Berapa orang anggotanya? Anggotanya kemarin ada 6 ya, sekitar 6. Siapa? 7. Itu sudah ada ketuanya. Ada Pak. Siapa ketuanya? Ketuanya Pak Manggala Pak. Oh, masih rekan, ya. Sudah bekerja sama hari ini kan. Jadi nanti para bapak mungkin diperbesar. Kalau sedikit kan nggak terlalu banyak. Jadi kalau banyak makin besar. Karena organisasi atau komunitas itu bagaimana kita kembangkan ya kan, nanti lebih banyak variatif. Inilah kiat-kiat yang bagaimana mengembangkan biar bisa bertahan. Mudah-mudahan nanti pengalaman Ibu ini nanti akan bisa bermanfaat untuk Ibu melakukan komunitas praktisi di sekolah ya. Nah, apakah capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan Ibu? Ibu melihat komunitas praktisi yang sudah Ibu Ada capaian-capaian yang sudah kami capai bersama ya kan melalui komunitas praktisi ini yang sesuai dengan harapan kami, misalkan seperti kegiatan perpustakaan atau pojok baca atau perpustakaan ini yang kami buat memang untuk meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Ibu Radmina, Kepala SD Negeri 15 Mangga 15 pagi. Yang kami hormati ibu-ibu dan bapak guru maupun tenaga pendidikan dari SD Negeri Mangga Besar 15 pagi. Wabil khusus kepada Iping pada yang hari ini akan bertugas Ibu Sapa Kairuzak. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang mana kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan PDP Angkatan 5 dalam rangka pendampingan individu kedua yang dilaksanakan kepada TDP, di mana sekolah TDP yang bersangkutan. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan berlangsung lebih kurang 110 menit. Jadi kalau kita mulai dari jam 10.20, artinya kita akan selesai nanti jam 12
12.10. Bapak Ibu semua, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang harus dilalui oleh seorang TGP untuk agar mereka bisa dinyatakan lulus selama lebih kurang 6 bulan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain, mau pada calon kepala sekolah, guru prestasi sebagai sangat berat. 6 bulan baru ketahuan hasilnya. Proses dari awal betul-betul memerlukan suatu dukungan, support dari semua warga sekolah, utamanya dari kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu semua, adapun kegiatan kita ini adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh TGP. Nah, dalam hal ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu, bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan diskusi warga sekolah dengan TGP yang terdiri daripada ibu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, prosesnya adalah TGP nanti akan membuka diskusi dan menyampaikan tujuan daripada diskusi kepada peserta, serta memaparkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan disampaikan. Pada proses berikutnya, TGP akan mengajak semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk membahas dan menganalisis daripada visi sekolah yang sekarang. Nah, nanti TGP akan memberikan pertanyaan-pertanyaan termantik kepada Bapak Ibu semua. Apakah visinya sudah sesuai dan menggambarkan serta jelas impian dan cita-cita yang ingin Bapak Ibu capai? Apakah visi tersebut menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita atau sekolah Bapak Ibu dengan murid sekolah lain? Ajaklah diskusi nanti untuk bersama-sama menyelesaikan kalimat-kalimat pertanyaan yang akan ditunda oleh TGP nanti. Nah, apabila visi sekolah sudah berpihak kepada murid, itu nanti Bapak Ibu yang menentukan. Itu nanti akan menjadi laporan kami kepada tagihan tugas bagaimana visi daripada SD negeri Mangga Besar 15 Pagi. Nah, apabila nanti visinya sudah berpihak, artinya Bapak Ibu tinggal mengidentifikasi program-program apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Tetapi Bapak Ibu, kalau visi belum berpihak kepada murid, sesuai dengan nanti ada paparan yang disampaikan oleh TGP, karena beliau ini sudah menerima materi dari instruktur, dari fasilitator, dikuatkan oleh PP, belajar mandiri, berdiskusi dengan modul 11, 12, dan 13. Jadi mereka sudah dianggap menguasai materi yang akan mereka sampaikan. Jadi nanti kalau belum berpihak, Bapak Ibu silahkan rumuskan visi yang berpihak pada murid tersebut. Setelah dirumuskan, Bapak Ibu silahkan melakukan identifikasi, mengembangkan program yang akan dilakukan untuk sekolah. Nah, kami harap nanti karena kita berada di jam 12.10, nanti artinya dari jam 11.50 sudah selesai. Itu nanti akan ada penguatan dari kami sebagai guru pengajar praktek. Nah, semua hasil diskusi ini harus dicatat dan dokumentasikan. Maka itu Bapak Ibu kami mohon dengan amat sangat, karena apapun yang ada terjadi dalam lingkungan ini akan terdata dalam rekaman. Nah, itu nanti akan kita upload melalui medsos untuk diketahui bahwa Ibu sama menjalankan tugasnya. Jadi ada hal-hal yang perlu disepakati bersama. Nanti misal contoh, kita diharap mungkin HP-nya di off dulu begitu, biar tidak terekam lagi main HP, lagi ngobrol gitu. Atau juga ada hal-hal yang lain nanti akan Ibu Bapak sampaikan, silahkan. Nah, laporan harus dibuat. Laporan daripada diskusi ini nanti disampaikan kepada Ibu sekolah dan ke kami.
kami akan masukkan laporan itu ke dalam tagihan tugas. Tindakan itu akan menindaklanjuti apa yang menjadi kesimpulan daripada kegiatan ini. Nah, itu kira-kira garis besarnya Bapak Ibu. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan berjalan dengan sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, sebelum kita mulai, kami bacakan sedikit dahulu biografi atau biodata daripada Ibu Fairuzah. Jadi beliau ini adalah bernama lengkap Sabana Fairuzah, lahir di Jakarta 27 Desember tahun 1989. Beliau menyatakan bahwa sudah berpengalaman 10 tahun lebih kurang mengajar anak-anak SD dengan penuh kasih. Jadi nanti akan ketemu nanti ya Pak dengan apa yang dipaparkan. Jadi jangan sampai nanti apa yang diucapkan dilakukan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Karena dalam sistem kami Bapak Ibu, apabila nanti DGP sudah merasa menganggap dirinya sudah sangat baik, artinya nilainya 4, ada poin 1, 2, 3, 4 yang paling baik, tetapi ternyata di lapangan tidak sesuai, ternyata dia harusnya masih di poin 3. Itu akan bermasalah karena tidak dihapus. Tentu akan kuat lelah kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ada. Sampai sekarang alhamdulillah Ibu Bapak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sampai mulut tempat dengan baik. Mudah-mudahan ke depan tidak ada permasalahan lagi termasuk kegiatan ini. Nah, Ibu Sapa juga menamatkan pendidikan tepat waktu di SMP Negeri Cibodas 6 tahun dan masuk SMP Negeri 13 Tangerang 3 tahun dan SMA Yogyakarta juga 3 tahun dan juga kuliahnya 4 tahun tepat waktu. Insya Allah nanti demikian juga TGP ini 4 bulan Desember sudah tidak TGP lagi tapi sudah GP, artinya dinyatakan lulus insya Allah. Bapak Ibu, pengalaman mengajar atau kegiatan yang Ibu Sapa lakukan adalah sudah melaksanakan kegiatan 2012-2013 bimbingan mengajar. Juga sudah pernah mengajar di SD Negeri Mangga Besar 10 dan sampai sekarang di SD Negeri Mangga Besar 15. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengalaman ini ternyata itu sangat berkorelasi positif untuk kelulusan berkas-berkas kita mendaftar di calon TGP. Kami tidak terpikirkan sebelumnya. Ternyata setelah kita keluarkan semua pengalaman yang ada kita itu, ternyata mereka tidak ada bermasalah meluluskan kita. Jadi artinya Bapak Ibu, kondisi sekarang IT harus kita kuasai. Nah, itu salah satu modal yang bisa membuat melempangkan proses kita lulusnya itu. Sedangkan prestasi Bu apa? Berupa poin 2016, juara 3 HIA, juara 3 senam PGRI 2017, juara 1 Paskibra. Jadi di Paskibra itu karena saya terlibat betul, mulai dari kuliah di mahasiswa di militer sampai di sekolah itu. Betapa hebatnya anak-anak Paskibra. Ternyata tidak juga harus besar kecil, karena saya membuktikan 45 kg ternyata bisa mampu menyelesaikan tugas. Jadi sangat bagus pengalaman ini dan juga pojok bacanya juara 3. Ternyata semua dimunculkan pengalaman itu Bapak Ibu. Pas saya ditanya waktu tes apa yang sudah Bapak lakukan dalam organisasi, ternyata enak menjawabnya. Karena kita lakukan begini-begini. Demikian juga mungkin Bu Sapa waktu tes ditanya gitu ya. Jadi nanti pengalaman dan prestasi tetap berkorelasi positif untuk proses kita lulus di TGP. Mudah-mudahan kami doakan Bapak Ibu di SD Negeri Mangga Besar 15 ini pagi ini bisa tahun 2023 nanti akan ada lagi pembukaan, akan termotivasi lagi. Kalau 2022 sudah habis karena sudah mulai proses pada angkatan 8, 9, 10 digabung. Nah itu Ibu Bapak semua biodata daripada usaha Pak Fairuzah. Ini kita lihat waktunya sudah menunjukkan jam 10.30. Jadi artinya lebih kurang 1 jam ke depan kami persilahkan kepada Ibu Sapa untuk melaksanakan diskusi kegiatan ini, dan kami sebagai pengajar praktik akan memperhatikan, mencatat, melihat dan mendokumentasikan semua yang Ibu lakukan.
Semoga berhasil dan kami siap untuk mendapatkan apa yang akan Ibu kabarkan. Tetapi sebelum kita akan mulai kegiatan ini, mari kita membaca atau berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, serta sesuai dengan tujuan. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum Ibu Sapa memberikan paparan diskusinya, kami persilakan dengan mohon dengan amat dan sangat hormat kepada Ibu Ratmina untuk memberikan sepatah kata, dua kata, dan juga sekaligus membuka kegiatan diskusi pada siang pagi menjelang siang. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi Hasanuddin sebagai pengajar praktik pada CGP angkatan kelima. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diskusi hari ini, dan terutama yang saya hormati Ibu Safana sebagai CGP yang akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga dapat hadir dalam acara ini. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin. Bapak Ibu, hari ini adalah pemaparan Bu Safana tentang tugas CGP-nya tentang visi dan prakarsa perubahan. Kan diterapkan, mudah-mudahan dari hasil diskusi hari ini kita mendapatkan visi misi yang lebih sesuai untuk kita terapkan di sekolah kita. Untuk Bu Safana pribadi, mudah-mudahan kegiatan diskusi hari ini berjalan dengan lancar, dan juga kegiatan selanjutnya juga diberi kelancaran dan kesuksesan sampai pada di akhirnya nanti di bulan Desember. Mudah-mudahan yang sudah dilakukan Bu Safana bisa diterapkan di sekolah kita di Mangga Besar 15, sehingga kemajuan pendidikan akan lebih dapat dirasakan. Sebelum saya tutup, saya buka dulu acara diskusi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratmina atas sambutan telah motivasi kepada kami seperti yang diharapkan. Semoga nanti Bu Sapa bisa memberikan hal yang terbaik untuk kegiatan kita ini. Bapak Ibu semua, nanti kami sangat berharap kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga nanti hasilnya adalah merupakan hasil yang terbaik. Kami yakin nanti akan ada suatu hal yang berbeda atau membuat suatu perubahan kepada institusi Bapak Ibu semua. Harapan kami seperti itu, karena nanti semua apa yang kami lakukan ini nanti akan didokumentasikan, dilaporkan sebagai, dan akan dimunculkan nanti kembali pada waktu kita akan melaksanakan panen hasil pada lomba karya ke-7 pada akhir Desember. Semua akan dibuka. Oh, ini visinya awalnya begini, ada perubahan atau tidak, dan sebagainya. Mudah-mudahan Ibu Sapa ke depan bisa membawakan hasil yang terbaik untuk kita semua. Untuk itu, sekian waktu kami persilahkan Ibu Sapa untuk menjalankan tugasnya membawa pemimpin diskusi ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah
baik, luar biasa ya. Mohon izin saya akan memaparkan, mohon izin Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Edi dan Bapak Ibu guru semua. Saya akan mencoba memaparkan visi dan prakarsa perubahan ya. Yang akan dipresentasikan sendiri oleh saya, kemudian didampingi dengan Ibu Kepala Sekolah maupun pengajar praktek Bapak Edi Hasanuddin. Nah, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang paling atas adalah Ibu. Nah, Ibu Kepala Sekolah SDN Mangga Besar 15, yaitu Ibu Ratmina yang MPD yang selalu memberikan dukungan dan support bukan hanya untuk saya saja tapi untuk guru-guru yang ada di Mangga Besar 15 ini. Tujuannya adalah untuk memajukan atau mengembangkan agar sekolah kita makin lebih berkualitas dan maju. Kemudian yang kedua adalah Bapak Tommy Bastianus Samban. Bapak Tommy ini adalah fasilitator saya dengan Pak Manggala dan beserta Bu Ari, kemudian Pak Aji, Pak Roni dan Bu Ria. Nah, Bapak Tommy ini adalah orang dari Sumatera Utara ya Pak Manggala ya? Orang dari Sumatera Utara. Sulawesi Utara, maaf. Beliau ini yang memfasilitasi kita walaupun jauh, tapi beliau tetap memfasilitasi kita dalam forum diskusi ataupun LMS. Dan beliau juga yang selalu mengingatkan kepada kita sebagai anaknya yaitu CGP ini dalam membuat tugas segala macam. Dan beliau walaupun bukan muslim, tapi beliau ini setiap pukul 3:30 atau pukul 4 selalu memberikan mengingatkan ya Pak Manggala ya gitu, tugas ini tugas itu seperti itu. Orangnya sangat merdeka sekali dalam belajar. Kita nggak pernah yang namanya disalahkan, tidak gitu. Walaupun setiap diskusi banyak pandangan, banyak persepsi, tapi Bapak ini tidak pernah yang namanya kamu salah, kamu benar, kamu pintar, kamu tidak bisa, tidak pernah. Bapak ini adalah salah satu tauladan yang baik ya. Itu selain Ibu Ratmina juga sangat merdeka sekali dalam mengajar. Kemudian ada yang terakhir adalah Bapak yang saya teladanin juga, yaitu Bapak Edi Hasanuddin sebagai pengajar praktik. Tepuk tangan dong untuk Bapak Edi. Iya ganteng, baik. Beliau ini sudah pensiun sebenarnya, tetapi beliau masih tetap semangat dalam membimbing kami para CGP untuk lulus insya Allah di bulan Desember tahun 2022 ini ya Pak ya. Tetap sabar ya Pak. Tetap sabar juga Pak Manggala dan semangat. Nah, dalam paparan kali ini saya ingin membahas tentang visi. Nah, bagaimana dan prakarsa perubahan. Berarti kalau belum berubah, kita harus mengenalkan visi dulu. Ya, apa sih visi? Selama ini kan, ayo kita buat visi sekolah, kita buat misi sekolah, apa aja visi sekolah gitu. Sebenarnya saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, ada yang tahu nggak visi itu apa? Yang tahu? Visi, saya visinya ingin tujuan, ya. Ada lagi visi. Suatu pandangan yang akan menuju ke depan, boleh. Ada lagi pandangan, ya bisa. Sesuatu yang ingin dicapai. Iya, banyak visi itu ya. Nah, salah satunya adalah visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi tujuannya apa? Ini adalah visinya. Kemudian visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan yang lengkap pada kanvas yang masih kosong. Sebuah kertas itu masih kosong. Kemudian kita mau apa aja sih di situ? Kita tulis di situ visi kita. Nah, jadi visi itu penggambaran visi yang jelas, yaitu tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya.
ya, sampai sini paham tentang visi Bapak Ibu? Paham. Oh iya, saya lupa nih. Sebelum melanjutkan pemaparan saya, nah ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya Bu. Bukan kesepakatan kelas ini, kesepakatan dalam diskusi ya Bapak Ibu. Kita sepakati bersama diskusi ini maunya apa dan seperti apa. Sekarang bukan peraturan lagi, tapi kesepakatan. Nah, saya memiliki kertas berwarna. Kertas berwarna ini nanti Bapak Ibu tulis, ya. Bapak Ibu tulis. Kira-kira dalam diskusi ini kita sepakatnya mau apa aja sih? Gitu. Boleh 1, boleh 2, boleh lebih. Ya, silakan ditulis. Misalkan saling tersenyum dalam mengikuti diskusi ini. Kemudian apa lagi? Boleh bebas. Ayo, kira-kira apa nih? Oh Mas Santri, kira-kira mau nulis kesepakatannya apa nih? Disiplin. Pemanggala boleh minta bantuannya nanti untuk mengambilkan kertas-kertas yang telah ditulis nanti Pemanggala. Tahu kalau pegang semua. Bukan. Sudah? Terima kasih Pak Dwi dan Pak Manggala telah membantu untuk menempel. Dan Pak Dwi minta tolong. Di sini aja. Tolong bacakan. Ini kesepakatan yang kita buat ya, kita buat bersama ya, bukan saya saja ya. Bapak Ibu yang membuatnya sendiri. Kalau misalkan ada kesepakatan yang kira-kira, aduh berat sekali, boleh dihilangkan, nggak apa-apa. Yang penting kita nyaman aja. Pak Dwi, tolong. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini saya akan membantu untuk membacakan kesepakatan diskusi untuk hari ini. Yang pertama, ada selalu aktif di setiap kegiatan. Lalu yang poin kedua, disiplin berkata dengan sopan. Yang ketiga, ada belajar dengan disiplin. Poin yang keempat, ada menghargai pendapat orang lain. Di poin kelima, ada selalu tepat waktu dan tersenyum. Di poin ke-6, tertib pada saat diskusi berlangsung. Di poin ke-7, ada selalu tersenyum, dan di poin terakhir ada percaya diri. Mungkin itu untuk kesepakatan kelas yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dwi, tepuk tangan dong untuk Pak Dwi. Nah, ini adalah kesepakatan untuk diskusi hari ini. Ada yang perlu dihilangkan tidak ya Bapak Ibu? Kira-kira ada tidak? Kalau tidak ada, berarti
berarti udah sepakat teh. Tersenyum, masa tersenyum lagi diskusi? Oh, Nanti dia aja dong capek ya. maksudnya kalau mau tersenyum tersenyum. Kita capek 2 jam. Diskusi masa gitu dong. Tuh, kan anyun. Benar, ada senyum ada Ali bisa senyum. Itu kan senyum. Kan sekali, nggak setiap hari sudah. Nah ini adalah kesepakatan diskusi ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ya. Siap? Cetruk. Nah, ada sebuah video tentang Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Kita perhatikan, kita dengarkan. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Melihat itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelembak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Ya, baik Bapak Ibu, ini karya dari Pak I.R. Soekarno, judulnya Aku Melihat Indonesia. Setelah melihat video ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Semangat bergelora.
Semangat bergelora, iya. Apa lagi? Bersatu. Indonesia dengan bersatu. Melihat Indonesia dengan banyaknya keberagaman budaya. Ya, ada lagi? Keren Indonesia itu, mantap Bu Eli. Apa lagi? Hebat ya, itu adalah tentang tentang Indonesia. Intinya saat ya, Indonesia kan banyak ya keberagamannya. Saat melihat Bali langsung oh iya Indonesia. Tapi bukan hanya Bali aja sebenarnya. Saat ada di Kalimantan, berarti itu juga Indonesia. Danau Toba, oh iya Indonesia. Yang dikenali adalah negaranya yaitu Indonesia. Kita berharap semoga sekolah kita juga seperti itu. Saat ada anak satu berprestasi, tapi bukan anaknya, tapi dari Mangga Besar 15-nya. Ya, iya. Bisa ya Bapak Ibu semuanya? Bisa. Harus semangat. Semangat Pak Edi. Iya. Kita lanjut. Nah, ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Intinya dari pembelajaran ini ialah guru itu harusnya menghamba kepada murid. Menghamba ke sini bukannya berarti posisi guru ada di bawah murid. Artinya kita memberikan atau mendidik atau menuntun anak-anak itu dengan penuh kasih sayang seperti anak kita sendiri. Ya, jadi dengan tulus, dengan sabar. Memang itu sangat berat ya, tapi ketika kita mencintai pekerjaan kita, kita juga akan mencintai lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu kita akan otomatis terjalin hubungan antara guru, ibu kepala sekolah, guru dengan murid. Nah, itu ya. Jadi ketika anak disayang, kemudian anak dirangkul, itu akan dengan sendirinya tumbuh kenyamanan pada diri anak. Ketika anak itu merasa nyaman, merasa aman, kemudian merasa bahagia, nah dia akan mulai belajar dengan sendirinya. Misalkan dalam pembelajaran kita nggak bisa datang masuk ke buka halaman 1, bukan halaman 2, itu sangat sulit sekali Bapak Ibu. Ya, saya pernah merasakan itu tuh sulit sekali gitu, apalagi kita mengajar negeri yang muridnya banyak, ya dengan satu guru. Nah, maka dari itu di sini Ki Hajar mengajarkan bahwa kita masuk dulu dunia anak, gitu. Tanyakan gimana kabarnya, sarapan apa, gitu. Kita masuki dulu dunia anak, baru kita tarik dunia itu ke dalam dunia kita. Baru kita akan lebih mudah. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Kita ini seperti seorang petani, ya. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, maka akan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka meskipun biji jagung itu kurang baik atau kurang berkualitas, biji tersebut akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak petaninya. Ya. Kemudian demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin pak petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi sama seperti kita, anak-anak yang kurang dalam dalam akademik atau segala macam ya, yang kita pikir ya, kita mengasumsi itu, ternyata ketika kita rawat, kita berikan perhatian, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang berkualitas. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita kan dalam membuat visi ya.
Visi itu perlu yang namanya pendekatan inquiry apresiatif atau biasa yang dikenal dengan IA. Pendekatan ini kami pakai untuk membuat visi. Karena di IA ini adalah menumbuhkan sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, kalau bikin visi itu hanya satu orang bukan Bu, harus lebih. Maka itu pendekatan yang paling efektif ialah inquiry apresiatif. Jadi kita di sini menekankan kepada kolaboratif dan penggalian atau pengembangan dari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam sekolah kita. Nah, ada saja. Nah, di sini, jika sekolah itu sudah banyak kekuatannya, misalkan dari gedung, kita sudah bagus belum gedungnya? Sudah bagus, kokoh ya. Apalagi sekarang ya letaknya strategis, berarti kekuatannya sudah di gedung sudah kuat gitu. Kemudian di kita tenaga pengajarnya sudah bagus. Misalkan Bu Lela yang bisa menari, jago menari, bisa mengantarkan anaknya sampai berprestasi lomba juara menari, kan itu hebat. Kemudian dicampur lagi sama Bu Eli, jago silat, kemudian menciptakan banyak nyanyian, itu bisa dikolaborasiin tuh. Kemudian siapa? Oma Sandri juga sama, menggunakan IT-nya, Oma Sandri, Bu Ika, kemudian Bu Atin, Bu Fira juga sama, gerakannya nih luas, ya bisa sama Bu Rina juga. Jadi ketika senam itu tidak hanya dilakukan oleh guru olahraga saja, tapi untuk guru wali kelas. Kemudian ada Pak Dwi, ya walaupun laki-laki bisa menari, bisa mengajarkan menari. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kemudian Pak Manggala, jangan ditanya tentang Pak Manggala. Pak Manggala ini banyak kelebihannya, bugar, badannya sehat, bugar, tumbuh dengan maksimal, ya. Jadi kita ini luar biasa, banyak kekuatan-kekuatan kita yang ada di Mangga Besar 15 ini. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semua. Kita ini hebat, ya, kita ini kuat. Jadi kalau membicarakan tentang berbagai macam kekuatan, apakah ada kelemahan? Ada. Kelemahan pasti ada. Tetapi jika kekuatan-kekuatan ini bersatu, muncul, berkolaborasi, maka kelemahan itu akan menipis yang nantinya akan menghilang dengan sendirinya. Maka itu tujuan dari visi yang akan kita capai. Kemudian ada nih suasana psikologi yang terbangun tentu akan berbeda jika pertanyaan diawali dengan pertanyaan positif. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau positif otomatis nih langsung pikiran kita positif. Kita langsung berpikir positif, badan kita juga jadi lebih sehat. Ada pertanyaan-pertanyaan. Itu hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas? Pasti Bapak Ibu pernah mengalami. Yang pernah dicapai apa saja sih? Murid yang anak yang berkebutuhan khusus yang tadinya tidak mau belajar, dengan bimbingan guru maka belajar di kelas lebih semangat dan antusias. Hal yang pernah dicapai berarti di murid Watin ada anak ABK ya Bu ya, yang tadinya nggak mau belajar, jadi dengan bimbingan dan metode Bu Atin jadi mau belajar ya, bisa seperti itu. Tepuk tangan untuk Bu Atin, terima kasih Bu Atin. Kemudian apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas? Melakukan kebiasaan murid menjadi lebih semangat dalam
program pembelajaran apabila kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan memberi salam, senyum, berkata-kata dengan sopan, seperti itu. Mas Andri. Jadi setiap guru pasti ya punya pengalaman atau pelajaran yang menarik ya. Semoga pembiasaan itu yang biasa dilakukan bisa menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah? Gimana sih caranya? Bu Nurlela. Selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, dibilang ya. Kebiasaan misalnya mau belajar, sebelum belajar kita doa dulu ya. Setelah istirahat, anak itu sebelum makan harus mencuci tangan dulu ya. Terus berkolaborasi lah, menjadikan kebiasaan baik ya, supaya budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih Bu Lela, tepuk tangan untuk Bu Lela. Ya, jadi itu ya yang dapat kita pahami sebelumnya. Kita lanjut. Nah, untuk mencapai kata visi, nah berarti kan kita tadi sudah menggunakan pendekatan IA, yaitu dengan kolaborasi dan mengambil semua kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah kita. Nah, dalam pendekatan tersebut ada tahap-tahapannya. Ini namanya tahapan Bagja. Jadi Bagja ini bukan nama orang, tapi singkatan atau akronim. B itu buat pertanyaan. A-nya ambil, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan, dan A-nya atur eksekusi. Sekarang kita lihat videonya tentang Bagja. Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menjelaskan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, Bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, Bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and McGrath tahun 2016. Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses Bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu dulu bersama-sama.
Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Misalnya, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Seperti tahap kali ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Oleh karena itu, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan, seperti demikianlah tahapan BAGJA, Bagja, sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat dan bahagia. Jadi itu adalah tahapan-tahapan Bagja ya untuk menyusun atau membuat visi sekolah. Nah, saya punya ice breaking ya. Saya punya ice breaking. Siapa yang mau ice breaking? Ice breaking bukannya ice cream ya. Enggak, mati enggak. Baik, nih, perhatikan. Kalau misalkan saya bilang cacing berarti panjang. Cacing apa? Salah, ular. Ular panjang. Cacing panjang, ular panjang. Ular, kalau bilang ular berarti panjang. Kalau bilang cacing berarti pendek. Agak terbalik. Panjang. Iya. Ular pendek. Panjang. Ular panjang. Ular panjang. Yang benar Pak Dwi, yang benar. Nih, perhatikan lagi nih ya.
yang benar dulu. Gajah besar. Kalau semut kecil. Iya. Bukan begini. Gini. Oh gini. Bisa? Coba ya. Gajah semut. Gajah ular. Cacing. Sekarang kebalikannya. Kalau yang salah berarti ngapain nih ke depan? Bu Eli cacing besar panjang katanya. Sekarang kebalikannya ya Bu ya. Kalau saya bilang ular, Cacing ular panjang tapi tangannya pendek. Bisa? Bisa nggak? Ular panjang, cacing pendek. Ular panjang, cacing pendek. Bisa? Bapak mau coba Bapak menemani saya di sini? Mana? Ya, siap ya. Cacing. Ulang. Konsentrasi. Lagi. Ular. Gajah. Ada ganti ya. Udah latihan lagi. Ya. Sekarang gajah sama si semut. Gajah semut ya. Ayo gajah. Sekarang gajah sama semut ya. Kalau bilang gajah berarti besar. Gajah kecil. Gajah besar tapi tangannya kecil. Kalau bilang semut kecil. Latihan dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Gajah kecil. Baru latihan. Ntar digabung dua loh. Gitu. Digabung dua gajah ulet. Asep. Apa tuh Asep? Besar pendek. Iya kan? Besar gajah ulet kan dua kata. Asep. Besar pendek. Kan tersenyum kan? Diskusinya tersenyum kan? Ya, sekali lagi. Ini beneran ya. Kalau misalkan salah, diapain? Aduh, itu kan. Terserah Bu Fana. Saya mau diapain terserah. Terus keluar aja. Suka ngomong ya. Iya. Ya, sekali lagi ya. Ayo, gajah Besar. Sip, tepuk tangan untuk kita semua dong. Ya, kita lanjutkan. Nah, Lagi dong. Ada dua kata. Terus si bapak kan baru mau ya Pak. Gajah ulet apa gajah ulet? nah, seperti apa murid impian Bapak Ibu di masa yang akan datang? Nanti saya kasih misalkan Bu Ati yang saya mau sehat. Kalau kita, Saya mau cerdas gitu ya. ya, jadi nggak boleh sama ya, nggak boleh sama ya. Jadi tersenyum aja. Ya udah kalau ya langsung ya udah boleh senyum, yang lain jangan senyum. Ya siap ya. Seperti apa sih murid Bapak Ibu di impian Bapak Ibu di masa yang akan datang? Pakai gaya ya. Dari mulai Bu Ati. Cerdas. Ya. Tapi gue apa nih? Semangat. Udah tadi. Smile. Itu salah satu bagian loh.
Ayo. Kerjasama. Itu nyampul. Saudara, berprestasi. Yang belakang. Baik. Amin ya. Itulah murid impian Bapak Ibu semua. Semoga bisa terwujud semuanya ya Bapak Ibu ya. Amin. Selanjutnya, nah kalau saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, sama seperti Bapak Ibu juga, sehat, bahagia, cerdas, berkarakter, berbudi pekerti luhur, menjadi orang yang memberikan manfaat, serta kelak memiliki kehidupan yang lebih baik lagi di masa depannya. Semoga ya. Kemudian lanjutkan. Nah, dari keinginan Mengalihkan. dari imajinasi saya tentang murid. Dari imajinasi saya tentang murid ini, kemudian saya menggunakan pendekatan apresiatif itu, kemudian dengan tahapan bakja, maka saya menyusun visi, yaitu ini dia: terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, serta berkebinekaan global, ya, sesuai dengan era kita, berarti globalisasi. Kalau globalisasi itu bukan hanya teknologi saja, tapi kebudayaannya pun akan bercampur, ya, semuanya, dari teknologi, sosiokultural, lingkungan, itu mencakup ke semuanya. Ini adalah visi saya, ya. Selanjutnya, nah ini dia, kita akan mendiskusikan tentang ini. Saya akan memberikan kertas yang nanti akan kita diskusikan, ya. Kemudian nanti dibacakan. Silakan didiskusikan tentang kita memimpikan murid yang seperti apa sih menurut Bapak Ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah Tuhan yang Maha Esa. Bener, ya kan? Di papa mau yang mama. 2 jam. Ini acak bangsa ya, terbangsa. bisa Allah. Coba Bu foto yang tadi Bu, biar semangat. Anaknya senyum. Langsung semangat loh kita loh. Tergetar di dalam dada. Kerjaan anak itu baik. Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ada yang mau nomor 1, kita memimpikan murid yang seperti apa sih? Berkarakter baik. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid kita adalah aset bangsa. Kemudian kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Berpendidikan global. Ya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa berkolaborasi sangat mendukung. Nah, berarti Bapak Ibu sudah memahami sedikit memahami banyak tentang visi ini.
Selanjutnya, nah ini adalah visi Mangga Besar 15 saat ini, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, berkarakter, dan berwawasan global. Ini visi kita saat ini, ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita harus sesuai dengan atau berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu apa aja? Beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan global. Terus gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah ini bisa nggak Bapak Ibu? Ya, lagunya tentang potong bebek angsa. Saya katakan dulu. Profil pelajar Pancasila ada 6 macam. Ini jangan diikut ya. Pelajar Pancasila ada 6 macam. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, kreatif. La 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 la, aku sudah ingat. La 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 la, aku sudah paham. Mari bersama kolaborasi demi terwujudnya visi misi sekolah. Yang keempat. Biar ingat ya Bu, ini sedikit adik saya menciptakan sederhana. Nih, kemudian ini adalah visi. Ini visi sekolah saat ini. Ibu izin saya membuat visi yang mendatang, ya Bu ya. Nah, ini visi mendatang saya, yaitu saya tambahkan berkarakter dan ramah anak. Karena kan kita menuju sekolah ramah anak ya. Gitu. Izin ya Ibu. Kemudian, nah ini adalah visi mendatang yang saat ini, entah itu apa nih ya. Ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, berkarakter, berwawasan global, dan ramah anak. Ini adalah profil kita semua. Ini adalah pendidik-pendidik hebat yang ada di Mangga Besar. Ini adalah kekuatan-kekuatan kita yang ada di Mangga Besar 15. Dan misinya pun yang akan datang jadi bertambah, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dengan lembaga yang terkait, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Selanjutnya ini ada program mingguan yang biasa kita lakukan setiap harinya ya. Ini hanya beberapa saja ya. Ada sebenarnya ada sholat duha, sholat zuhur berjamaah gitu. Ini. Kemudian, nah ini adalah lagu. Iya. Ini lagu ciptaan ibu kita. Kita nyanyikan lagi ya. Nadanya lagunya naik beca. Nah, coba Bu Eli. Ayo teman semua. Kita Yuk, satu. Bu Eli mau mimpin. Ayo teman semua, kita belajar bersama, belajar Pancasila, itulah materinya. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Ayo teman kreatif, untuk masa depan kita, ikut membangun negeri yang maju dan sejahtera. Mangga Besar 15, tempat kita berkarya. Ayo teman, kita bangga bersama. Kita melangkah bersama. Lanjut ya. Ya kayak Lesti ya. Pilar ya.
Misi biliar. Nah, dari yang tadi sudah kita pelajari, kemudian tadi kita menginginkan murid yang seperti apa, kemudian visi sekolah, visi saya. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Sudah. Selanjutnya. Jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Apa aja ya kira-kira? Nah, pembiasaan baik. Gotong royong. Ada lagi? Disiplin bisa, atau bisa juga dengan seperti apa? Ya, datang tepat waktu seperti itu. Terakhir, jika visi belum berpihak kepada murid, rumuskan visi yang berpihak kepada murid serta lakukan identifikasi dan pengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Tadi visi kita sudah berpihak pada murid belum, Bu? Sudah. Kalau sudah berarti untuk poin ketiga ini kita tidak perlu jawab ya. Terima kasih. Kampung saya. Itu resi biliar. Sudah, Pak. Ya, mohon izin Bapak Ibu, Ibu kepala sekolah. Ini kan ada visi yang saat ini dengan yang mendatang. Yang saya mau meminta tanggapan Ibu. Bagaimana Ibu? Terima kasih Bu Savana. Mungkin mohon maaf kurang lengkap mungkin ya Bu Savana mengcopy, menuliskannya di visi kita sudah berkarakternya sudah masuk ya, Kak Angga kemarin ya. Jadi di sekolah kita sudah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, berkarakter dan berwawasan global. Karakternya sudah masuk ya. Ramah anak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ramah anak, di sini kita baca lagi dari atas. Terwujudnya peserta didik berarti yang dituju adalah peserta didik. Kalau ramah anak yang dituju adalah lingkungan sekolahnya. Ya, kita jadi harus bisa pahami arti katanya, gitu ya. Nah, ramah anaknya mau kita masukkan kemana pada program-program kegiatannya, ya.
ramah anaknya itu di mana sekolah yang sudah menerapkan ramah anak, tentunya di dalamnya itu sudah ada karakter masuk. Jadi untuk visi itu lebih cenderung kita mengedepankan peserta didik seperti apa yang kita harapkan, dengan misinya apa, langkah-langkah untuk menuju visinya itu seperti apa. Itu pendapat dari saya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, silakan. Jadi tadi itu berkarakternya belum masuk, ketinggalan ya. Kalau menurut saya ramah anaknya itu ada di langkah-langkah menuju, atau di situ bisa masukkan di misinya atau di kegiatan-kegiatannya, gitu ya. Ini sudah bagus. Tambahannya yang tadi saya bilang. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, jadi nanti saya perbaiki lagi untuk isinya dan saya tambahkan lagi untuk misinya ya Bu ya, berarti ditambahkan. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Pak, sudah ditambahkan Pak untuk misinya. Sudah Pak, sudah ditambah poin nomor 6 dengan poin nomor 7, yaitu nomor 6 menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak dan menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait.
Terima kasih Ibu, sudah ditambahkan Bapak untuk misi SDN Mangga Besar 15-nya. Bagaimana Bapak? Mau ada yang sudah Pak? Ya, kalau selesai silakan Ibu tutup. Ya, sekian pemaparan saya tentang visi dan prakarsa perubahan. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, dan terima kasih Pak Erwi. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sapana. Memang kadang-kadang apa, tapi naknya kurang. Jadi Bapak Ibu semua, proses diskusi kita sudah selesai dan sudah kami lihat dan saksikan, walaupun tidak dramatis yang kami bayangkan, tapi ternyata ada hal-hal yang baru yang bisa kami muncul. Yang pertama adalah bahwa proses ini memang sudah kelihatan dari bawah, sudah dipaparkan, sehingga pengertian bagaimana membuat betul visi sekolah atau institusi. Bapak Ibu saya yakin sudah memahaminya, dan kami juga sudah berbincang-bincang secara berbisik-bisik dengan Ibu Kepala Sekolah. Memang kelihatannya yang sudah dibuat ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan pelajar atau bisa atau yang berpihak kepada murid atau siswa. Nah Bapak Ibu, kami lihat tadi memang ada sedikit perubahan dan misi ya. Daripada poin 4 dan 6 itu nanti ada perubahan, nanti merupakan kesimpulan atau keputusan atau kesepakatan. Itu nanti terserah. Memang sesuatu itu tidak bisa langsung diberlakukan, tetapi ada proses sosialisasi dahulu, rapat-rapat tertentu. Tapi mudah-mudahan harapan kami nanti ada keputusan konkret dalam laporan yang akan diterima bahwa apa yang akan diputuskan ke depan, visi-visi yang Bapak bahas di dalam kegiatan diskusi ini. Nah itu nanti akan apa yang menjadi keputusan itu akan dilaporkan dalam bahwa CDP kita sudah mampu membawa satu sistem perubahan sekolahnya dengan menjelaskan bagaimana proses pembentukan visi dengan proses bakja tadi. Kita sudah tahu bahwa memang seperti itu. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba muncul. Nah, apabila kita sudah dari bawah, dari bottom up, hingga dari atas, satu merasa memiliki visi ini, tinggal dijabarkan. Nah, kami lihat tadi memang sudah banyak hal-hal yang terbukti bahwa
apa visi itu sudah dijalankan di sekolah Bapak Ibu. Misalnya contoh kami lihat tadi misalnya yang melakukan istilahnya ada kegiatan anak-anak istilahnya budaya lokal itu sudah kami munculkan semua dalam pembelajaran atau kegiatan. Ternyata SD kita sudah menjalankan itu. Ada kelas 4, 5, 6 pada hari ini, kelas 1, 2, 3 pada hari Rabu. Nah itu mungkin tetap diperkuat sehingga nanti anak-anak kita itu tidak tercerabut akarnya. Karena ini menurut Kiai Dewantara adalah merupakan yang bisa dimunculkan sampai ke potensi-potensi anak kita. Nah, mengenai visi misi yang sudah Bapak Ibu dengarkan penjelasan atau paparan dari Bu Sapana, jadi nanti tetap kami berharap bagaimana kegiatan ini bisa diwujudkan dengan sesuai dengan adanya. Karena kalau misalnya visinya terpampang saja tidak ada guna. Jadi misalnya peserta didik beriman cerdas. Jadi beriman itu sudah ada tercover bagaimana pembelajaran dalam agama, sudah ada tadarus dan sebagainya. Dan juga ada 6 muslim ya. Ada 6 orang. Jadi artinya yang non muslim juga harus dipertimbangkan bagaimana mengatasi mereka 6 orang. Jadi kita jangan sampai ada perbedaan dalam memperlakukan mereka karena mereka harus memiliki hak yang sama. Demikian juga terampil, ada senam dari kepentingan itu langsung otomatis akan didapat di sana. Demikian juga mandiri, upacara bendera itu sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita ketik dalam menjabarkan visi tadi. Jadi jangan sampai nanti kita upacara begitu saja, begitu selesai, tidak ada makna hati kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita itu sudah kami pernah lakukan, mereka minta mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembina upacara. Nanti mereka akan membuat catatan kecil atau diskusi, itu sudah sangat menarik. Jadi artinya perlu kita artikan semua bukti-bukti yang ada itu. Nah, demikian juga Sapana bahwa bukti-bukti yang sudah dilakukan termasuk sebenarnya kegiatan ini harus dibuktikan nanti laporan sehingga nanti akan menjadi bagian yang akan ditampilkan pada yang berikutnya termasuk nanti itu atau akhir hasil. Dan kami berharap Bapak Ibu tidak sekedar hanya seperti misi sekolah, tapi bisa dijabarkan kepada pembelajaran kita masing-masing. Jadi bagaimana Ibu memproses di sekolah atau di kelas masing-masing apabila ada masalah bisa disepertikan ini. Jadikan PTK atau karya tulis. Sehingga nanti dari awal Ibu gali sampai Ibu action atau Ibu eksekusi istilahnya itu adalah merupakan pelaporan dalam PTK proses. Nah, proses untuk diskusikannya karena harus dipaparkan begitu hasil daripada proses kegiatan ketika Ibu. Ini Bapak kami kira tidak akan susah karena sudah terlihat di sini ada proses untuk kegiatan itu. Bahkan kalau misalnya kurang 15 bisa ambil dari sekolah lain untuk melakukan seperti itu. Jadi kegiatan ini sangat positif apabila kita eksekusi atau kita kerjakan Bapak Ibu ya. Demikian yang dapat kami perbuat kepada Ibu Sapa. Ada hal yang baru mungkin tadi kami sudah lihat ada nyanyi gitu ya. Ini belum muncul. Jadi nanti ada 2 lagu mungkin Ibu perbuat. Tapi mungkin kalau memang mau dibuat di ada mangga besar 15-nya itu ya. Jadi nanti seperti itu nyanyi baru itu ya. Baru Ibu buat gitu ya. Oh yang baru yang pertama. Jadi tidak masalah. Jadi harapan Bapak itu nanti bisa Ibu munculkan aturan kita Bapak karya atau misalnya kita kegiatan-kegiatan berikut itu nanti dimunculkan, nanti kami diberi kesempatan untuk bahwa tidak kita menciptakan lagu. Karena Bapak sebenarnya memang kami akui kalau kami memang kita seninya sangat menyiksa tuh lahir batin begitu. Jadi kalau misalnya ada suruh nyanyi, suruh menamping gitu biar tidak kagok. Tetapi kalau menikmati insya Allah bisa. Tapi kalau mau turun lapangan masalah seni saya angkat tangan gitu. Jadi tapi dengan orang-orang hebat yang berada di sekitar kami ini nanti kita akan timbulkan munculkan dari kelompok kita. Itu bisa munculkan bahwa sangat baik. Apalagi nanti kita diminta untuk buat dia bisa saja diminta untuk menyampaikan nyanyi tadi kelompok kita gitu ya. Demikian yang dapat kami perbuat Bapak Ibu. Waktu kita memang masih ada, alhamdulillah tepat waktu
11.47, sedangkan di sini terdapat 11.50, jadi 3 menit lagi. Alhamdulillah sudah memenuhi apa yang disyaratkan, karena kami punya ketentuan bahwa waktu yang ditentukan itu tidak boleh direkayasa. Jadi kalau 110 menit, 10 menit itu. Nah, kita tidak mau ambil itu, karena masalahnya proses ada perekaman juga, kita kan melalui proses yang panjang, itu dia edit lagi. Nah, yang jelas setiap apa yang dilakukan dikerjakan itu kami selalu berpikiran ditakdirkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi nggak berani macam-macam. Karena kami lakukan kegiatan TGP ini Bapak Ibu adalah menggunakan fasilitas negara, uang negara, dan juga kegiatan yang berhubungan dengan eksekusi dan sebagainya. Walaupun tidak besar, tapi tetap kita ingin bertanggung jawabkan di dunia akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan tercatat sebagai ibadah kita semua. Bapak Ibu, terima kasih atas apresiasinya. Kami banyak mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah, memang kami sudah berbincang-bincang dengan TGP. Pada prinsipnya Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung kegiatan TGP ini. Ini juga rekan-rekan daripada teman sejawat guru, sudah ada kegiatan diskusi tentang nyata sehingga sudah karena kalau tidak ada Bapak Ibu, ya tidak ada orang lain. Jadi artinya pada prinsipnya bagaimana TGP itu mempunyai manfaat di lingkungan institusinya. Dan itu sudah terjaga kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan TGP kita, dan kita tetap berharap makin kegiatan meningkat. Karena nanti setelah modul 1, 2, 3 ini akan ada modul 1, 5 dan 2, 2, 3 dan selanjutnya 3, 1, 3, 2 dan 3. Jadi masih ada beberapa modul lagi mereka akan menyelesaikannya. Tetapi untuk bertatap muka seperti ini, mungkin seperti ini yang pertama begini ya. Terus selanjutnya nanti akan ke provinsi. Jadi nanti mungkin nanti Bapak Ibu akan ada kegiatan lagi dengan TGP. Dari TGP akan membimbing minimal 1 orang gurunya untuk membuat LPP dan sebagainya. Nah itu nanti akan kami adakan ke provinsi. Nah sudah pada pertengahan Oktober sudah kami mulai kepada TGP sendiri. Setelah itu TGP akan melaksanakan pembimbingan kepada Bapak Ibu. Harapannya bahwa apa yang ilmu didapat oleh instruktur maupun fasilitator dan sebagainya bisa dijabarkan secara nyata di institusinya. Walaupun saya yakin apa yang sudah ada itu sudah sesuai, sudah ada, tinggal kita perbuat. Contoh kami tadi sudah melihat klinik-klinik sudah ada kantin kejujuran, tidak ada orang, jadi artinya sudah lakukan membuat sebagainya. Dan juga di tangan Anda itu sudah tulis, sudah lengkap. Jadi sangat terima sekali kami bahwa SD Negeri Mangga Besar 15 pagi, insya Allah ke depan tidak akan susah lagi menjalankan apa yang menjadi program ini. Namun ada catatan dari kami, mungkin kita akan memperkuat 5R atau 5R, karena kami lihat ada sekolah-sekolah yang berhasil melaksanakan itu akan asetnya akan terjaga, karena lebih baik mencegah daripada kita memperbaiki. Demikian juga hal yang terhadap diri kita, jadi lebih baik mencegah baru terjadi. Nah ini akan bermanfaat, akan kelihatan. Mudah-mudahan yang aku sampaikan ini ada manfaat. Salah terhadap diri kami apabila lebih hanya mewakilkan. Dengan demikian kita akan mengakhiri kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama atas syukur kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa proses kegiatan ini telah selesai sebagaimana mestinya, walaupun mungkin ada kekurangan sedikit, adalah yang wajar, yang istilahnya tidak bukan merupakan hal yang tidak baik. Baik Bapak Ibu, kita mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillah. Amin. Kami mohon maaf dan apabila hal yang tidak pas atau kurang sehingga nanti apa yang sudah kita lakukan bersama ini tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menyampaikan agar CGP kita ini berhasil, sehingga nanti tetap dukungan Bapak Ibu kami harapkan sehingga CGP kita bisa menyelesaikan tepat waktu pada bulan Desember nanti, dan sehingga nanti mereka lah atau beliau lah yang akan mengganti atau menjadi pelopor pelajar atau pemimpin pelajar yang bisa kita bisa melatih guru lain atau
pihak lain. Tadi kami sudah bikin sama ibu kepala sekolah, jadi dari signifikan itu nanti ada yang menjadi POD untuk menyampaikan. Kan demikian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para biasanya Bapak Ibu setelah selesai kita akan foto bersama. Kami juga bisa mungkin ada foto bersama. Karena foto bersama ini adalah merupakan bagian yang dipisahkan dari pendokumentasian yang dilakukan oleh sistem. Besok lagi ya Pak. Terima kasih Bapak. Baik, bersama kita bertemu kembali pada bagian akhir daripada pendamping individu ini. Pada bagian akhir ini adalah merupakan refleksi kegiatan kita yang sudah berlangsung dari pagi sampai yang tadi, diakhiri dengan kegiatan diskusi daripada visi kata perubahan sekolah yang sekolah ibu. Nah, baik. Sahabat, kita pada pendampingan terakhir ini adalah kalau masuk itu daripada yang telah kita lakukan. Apa hal yang paling menarik yang ibu dan setelah proses daripada pendampingan hari ini yang kami lakukan dari PD dan apa yang membuat hal tersebut menarik? Penulisan visi ya kayak jadi visi itu kan menyatukan semua pandangan ya bagaimana kita menciptakan atau membuat satu visi itu menjadi visi sekolah yang kita tuju Pak. Seperti itu Pak. Kira-kira apa? Apa sebab menarik itu? Menariknya ya apa ya saat merumuskan itu kan harus menyatukan semua pandangan, menyatukan semua perbedaan agar kita menciptakan satu visi bersama yaitu visi sekolah yang akan kita wujudkan secara bersama-sama. Dan visi ini juga bisa melalui misi yang kita lakukan. Tadi sudah saya sampaikan misinya itu banyak sekali. Tadi ada beberapa misi yang baru yang ditambahkan saat saya paparan tadi bersama ibu kepala sekolah dengan rekan-rekan guru lainnya. Jadi artinya upaya yang kita lakukan secara luring atau bertemu ini mempunyai dampak yang baik, yang bagus gitu ya. Kita langsung menjelaskan secara langsung bahwa dalam penyampaian visi itu memang kita memang harus dari bersama, mungkin tidak misalnya kepala sekolah. Dengan kebersamaan ini maka semua warga sekolah itu merasakan bahwa bagian daripada mereka, sehingga mereka akan menjalankan, melaksanakan dengan program-program akan lebih mudah gitu ya. Terima kasih Bu, itu adalah merupakan catatan bagi kami. Maka kita nanti mungkin akan membuat memperdalam lagi dalam kegiatan-kegiatan misalnya yang perlu kita lakukan secara tatap muka seperti ini dalam pendampingan itu ya. Baik, apa yang sudah baik kira-kira menurut Ibu dari pendampingan yang sudah dilakukan hari ini, dan apa kira-kira yang perlu diperbaiki kalau misalnya ada pendampingan di berikutnya? Yang sudah baik yaitu saya dapat membuat visi secara bersama-sama, merumuskan visi secara bersama-sama. Yang perlu diperbaiki lagi yaitu dari sayanya, cara berkomunikasinya, cara menyampaikannya, kemudian berkolaborasinya, itu saja sih Pak. Harus diperbaiki dari diri saya sendiri. Ini kita kan istilahnya ke Bapak sebagai pendamping gitu ya. Kita tidak semua apa yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan ini, tidak masalah. Kira-kira yang harus kita yang sudah baik itu kira-kira. Sudah baik ya Bapak memberikan pendampingan pengarahan tentang pembuatan visi ini gitu, yang tadinya saya masih bingung ketika pendampingan ini tercerahkan Pak gitu berkat adanya pendampingan hari ini yang dilakukan oleh Bapak sebagai pengajar praktik. Jadi menurut Ibu apa yang Bapak sampaikan untuk mengajak mereka untuk merumuskan visi-visi yang itu cukup baik begitu ya. Alhamdulillah itu memang mantap. Jadi kita lihat kan ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan sehingga nanti ke depan apa yang sudah diputuskan tadi akan dipakai garis lainnya
bisa istilahnya kan nggak seketika harus ada visualisasi dan sebagainya. Nah apabila itu nanti bisa kita pakai, apa yang sudah Bapak itu titipkan itu akan merupakan catatan atau yang bisa kita simpulkan bahwa melalui diskusi ini maka visi maupun misi sekolah bisa diselesaikan, didiskusikan dan dirumuskan serta disepakati bersama yang dipimpin oleh GP-nya, gitu ya. Nah, yang diperbaiki Mas Ibu itu komunikatifnya gimana? Penyebabnya apa perbedaan-perbedaan yang ada di Mas ini? Iya kan tadi pandangan sayanya udah tahu ya Pak ya gitu. Jadi bapak yang memberikan arahan gitu. Terus pandangan saya begini Pak, ternyata Bapak memberikan arahan yang masukan gitu buat saya. Oh iya ternyata saya yang salah gitu karena ternyata merumuskan visi ini memang harus bersama, kemudian menyatukan visi. Tadi menurut Bapak seperti itu. Jadi komunikasi sayanya yang apa ya? Yang menganggap oh saya ini ternyata banyak kekurangan nggak tahu apa-apa. Tapi pas ketika Bapak memberikan arahan, oh iya jadi saya jadi tahu lagi gitu. Jadi artinya komunikasi atau komunikasi ini maksudnya istilahnya penyampaian itu ada yang kurang pas sehingga dari ibu gitu ya. Sehingga apa yang Bapak maksudkan jadi berbeda dengan apa yang ini. Ya baik itu adalah hal yang wajar, perbedaan dalam komunikasi persepsi itu. Tapi pada prinsipnya adalah yang benar atau yang baik, yang bagus itu akan kita pakai. Jadi masalahnya kalau Bapak juga memang salah, Bapak akan cepat koreksi. Tidak apa-apa, sama-sama saling koreksi begitu ya. Baik Bu, sampai sejauh ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Bahwa Ibu telah melakukan berbagai praktik baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring yang sudah kami pantau. Namun ada hal yang perlu kami sampaikan sesuai dengan masukan daripada teman-teman instruktur. Nah kadang-kadang kan kita lihat bahwa hal-hal sepele sepertinya misalnya mengerjakan tugas, misalnya membuat refleksi, ternyata ada yang tidak melakukan, dan diingatkan baru lakukan. Nah itu kan berulang-ulang. Nah, kira-kira menurut Ibu apa kira-kira masalahnya? Ya sampai saat ini sih menurut saya nggak ada masalah sih Pak. Tidak ada masalah karena kan apa namanya semua dijembatani, dinetralkan, diademkan sama Bapak Tony sebagai fasilitator dan Pak Ibu sebagai pengerti gitu. Jadi masih bisa semua diatasi lah seperti itu. Jadi tidak ada masalah sih. Jadi memang itu aja yang kami lihat bahwa dalam pembelajaran daring sudah bagus, interaksi sudah bagus, ketepatan hadir dalam konfirmasi, tetapi Bapak cuma perhatikan bahwa ada hal-hal yang istilahnya perlu kita koreksi bersama sehingga nanti pemikiran daripada fasilitator maupun instruktur itu akan selalu positif terhadap diri kita atau yang Bapak bimbing. Mudah-mudahan nanti itu kita saling motivasi. Jangan sampai nanti jangan sepele yang kecil-kecil lah yang akan membuat itu tetap kita menjadi baik bagus dengan mereka. Dan pada prinsipnya Bapak akan selalu memantau kegiatan itu. Nah, jadi yang Ibu lakukan itu adalah sudah baik dan itu mudah. Cuma catatan kecil, komitmen kita bersama akan saling support motivasi semua. Baik Ibu, kita dalam input ini jangan lupa mengisi dalam LSM itu kan sudah ini ya ada papan balik dari Ibu sendiri ya itu segera dikumpulkan atau diikuti diisi itu nanti rekan guru 5 orang, berapa orang, 1 orang, anak-anak rekan guru yang Ibu aja 1 orang usahakan itu harus objektif jangan apa istilahnya asal saja karena permasalahan asal saja maksudnya diisi semua balik itu akan Bapak telusuri. Nah, apabila memang tidak terbukti itu akan jadi masalah. Apalagi kalau sudah masuk di input dalam LSM. Itu nanti Ibu yang akan inputnya, tidak bisa diubah. Nah, misalnya Ibu belum begini tapi sudah bilang begitu, akhirnya akan merusak sistem kita yang sudah bagus ini. Kan kita sudah bagus nih belakang. Karena juga apa yang kita lakukan ke depan itu merusak apa yang sudah bagus kita dapatkan ini Bu ya. Jadi ada kesepakatan kita bahwa itu nanti 1 minggu sebelum pelaksanaan
pendampingan individu 3 itu sudah beres, tetapi tidak usah menunggu sana. Jadi kalau sudah ada waktu cepat dikerjakan, karena ibu harus menginput. Nah itu datanya kami pegang dan ibu nanti akan kami bandingkan apa yang benar, apa yang ibu input itu sesuai dengan apa faktanya gitu ya. Baik, jangan lupa yang untuk PGP itu ini kumpulkan gitu ya. Bisa menyusul ini, bisa seketika. Kalau yang lain kan bisa menyusul. Kalau memang bisa hari ini ya syukurlah. Dan yang perlu kami tekankan kepada ibu bahwa tetap mencoba praktik-praktik pembelajaran yang berpihak kepada anak. Jadi kita lihat sudah visi dari sekolah SD negeri Mangga Besar 15 Pagi itu sudah mengarah, sudah masuk, sudah seperti itu. Itu ada ramah anak ya. Sedangkan pembelajaran berpihak kepada anak adalah seperti yang ibu sampaikan, misalnya pembelajaran berdiferensiasi ya, misalnya pembelajaran itu menyesuaikan dengan kondisi anak, kebutuhan anak, bukan kita yang hanya sama rata, sama rasa gitu. Jadi ibu perkuat terus gitu ya. Dan terakhir ibu sebelum kita tutup, mungkin ada dalam pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator kita Pak Tommy ya. Pak Tommy B. Samban ya. Nah itu yang perlu ibu sampaikan kepada kami. Nanti akan kami catat dalam jurnal komunikasi. Jangan selalu berkomunikasi kami dengan fasilitatornya. Kalau ada permasalahan apa dan sebagainya terhadap TGP di pelajaran daring melalui TGP dan sebagainya. Apa itu? Ya, jadi apa ya? Apa kira-kira yang perlu ibu sampaikan kalau dalam pembelajaran daring harus kami ketahui, sehingga nanti akan kami sampaikan kepada fasilitator ini. Mungkin arahan kali ya Pak, atau bimbingannya gitu, agar kami dan motivasinya agar kami lebih semangat lagi Pak saat mengikuti forum diskusi atau pembelajaran melalui daring saja sih Pak. Jadi kami lebih fokus, tanpa diingatkan kami sudah langsung mengerjakan semua tugas, mengikuti dengan aktif forum diskusi yang dilakukan secara daring. Jadi secara prinsip itu tidak ada masalah yang prinsip gitu ya. Tetapi nanti yang sudah kita bahas catatan tadi bahwa tugas-tugas itu jangan sampai nanti karena sudah masuk ternyata belum begitu. Nah itu kan bermasalah gitu kan. Jadi nanti memang kami lihat penguatan yang diberikan oleh Pak Tommy maupun juga kami adalah apabila ada perbedaan sebagainya adalah merupakan satu perbedaan, bukan masalah yang harus dihindari atau hal yang tidak baik. Perbedaan adalah akan makin memperkuat apa istilahnya makna ilmunya itu, sehingga nanti bisa bermanfaat, bisa terasakan. Nah perbedaan-perbedaan ini akan membuat makin kuat, bukan malah makin retak dan sebagainya. Kami harapkan kami ibu istilahnya dengan teman-teman ini mungkin kompak, utamanya kepada kelompok ibu sendiri ya. Baik ibu, terima kasih sekali apa yang sudah ibu sampaikan ini. Mudah-mudahan kegiatan daripada pendampingan individu 2 ini dapat memperoleh hasil yang maksimal, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk menambah atau memperkuat ilmu ibu dalam menjadikan calon guru penggerak angkatan 5 ini, sehingga nanti akan mendapat hasil yang maksimal. Terima kasih.